Kiron. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa berkumpul ya di sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita sama-sama berdoa dulu ya, dengan sama-sama membaca sholat yang berkait. Iya, doa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna la ilaha illa anta. Ada yang tidak masuk, kita pesan dulu ya. Iya, Untuk mengucapkan kehadirannya. Novia hadir. Santi, Nurul Santi hadir ya. Abdul Razak hadir. hadir ya. Fathul Mubin Hadir. Laila Sofiati hadir. Semua hadir ya hari ini. Jadi hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Mubina, yang masih ingat kan? Karena ini pertemuan ke-6 kita di mata kuliah apa konsep dasar IPA MISD. Ya. Kemarin kita sudah membahas ya pertemuan terdahulu kita yang sudah lewat gitu ya. Karena ini sudah pertemuan ke-6. Apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Selain itu juga kita sudah membahas mengenai organisasi kehidupan. Nah, selain itu juga kita sudah membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Masih ingat kalian? Apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Katakan ya. Bernapas. Bernapas itu salah satunya, bernapas. Kemudian ada lagi yang kedua? Saya berkembang biak. Berkembang biak. Iya. Jadi kita berkembang biak benar ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup harus melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Karena seperti penyampaian saya atau penjelasan saya di pertemuan-pertemuan yang sudah lewat, bahwa makhluk hidup itu ada 3 jenisnya kan, masih ingat ya? Yang pertama ada tumbuhan, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada manusia. Kita masih ingat ya? Oke, di sini saya akan memberikan sedikit ya sebelum kita ke materi sesungguhnya atau ke materi intinya. Saya kasih studi kasus tentang sistem reproduksi pada manusia. Silakan perwakilan satu orang untuk membacakan ini. Yang cowok, yang silakan. Seorang remaja perempuan usia 16 tahun mengalami kehamilan di luar nikah setelah menjalani hubungan tanpa perlindungan. Dia tidak memahami proses reproduksi secara menyeluruh dan tidak menyadari masa suburnya. Ya, ini adalah salah satu studi kasus, satu kasus yang ada di lingkungan kita. Dimanapun ini kasus ini banyak sekali terjadi, begitu ya? Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus seperti ini, saya sekarang akan membagikan LKS pada adik semua. Ya. Silakan ini LKS yang diambil. Kelas ini saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok silakan ya. Ini perwakilan mengambil, anggota kelompok mengambil LKM-nya, gitu, atau lembar kerja mahasiswa. Silakan dibagi ini 2 orang, 3 orang, ini 2 orang. Atau ini ada ya cewek sama cowok gitu. Tadi sudah kita membagikan LKS ya. Ya, silakan kita akan menyelesaikan ini kasus ini di LKS tersebut. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pertanyaan. Kalau ada ya pertanyaan di LKS tersebut, kemudian dijawab, cari referensinya di internet bisa ya. Kemudian di materi yang sudah share di grup juga bisa. Ya, kemudian dari buku, dari jurnal, silakan didiskusikan dulu. Ya.
kelompoknya. Kelompok mana dulu? Kelompok mana yang sudah siap? Ini kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap. Ya, silakan ya kelompok 1. Ya. Baca di sini tuh ya. 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 Jadi identifikasi masalahnya yang pertama, apa masalah utama yang terjadi dalam kasus ini? Jawabannya adalah terjadinya kehamilan remaja di luar nikah akibat kurangnya pemahaman tentang sistem reproduksi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian yang kedua, apa penyebab biologis dari kejadian tersebut? Hasil diskusi kami adalah pembuahan atau fertilisasi terjadi saat sel sperma membori sel telur dalam masa subur. Karena tidak menggunakan perlindungan yang termasuk dalam masa subur, kemungkinan kehamilan meningkat. Gitu ya. Ya, silakan kelompok juga ya. Baik, organ reproduksi perempuan. Pertama, ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen, progesteron. Kedua yaitu tuba fallopi, tempat terjadinya fertilisasi. Dan yang ketiga yaitu uterus, yaitu tempat tumbuhnya janin. Yang terakhir yaitu vagina, yaitu saluran keluarnya bayi dan jalur masuk sperma. Kemudian organ reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah testis. Testis adalah menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dan yang kedua epididymis, yaitu tempat pematangan sperma. Yang ketiga yaitu vas deferens, saluran sperma. Dan yang terakhir yaitu penis, yaitu mengantarkan sperma ke vagina saat hubungan seksual. Ya. Sebelum kita membahas tentang fertilisasi atau bagaimana pertemuan antara zigot dan sel sperma dengan sel ovum gitu ya, maka kita harus paham dulu mengenai organ reproduksinya. Yang pertama di sini kita akan bahas mengenai gambar reproduksi internalnya. Ini internalnya reproduksi bagian dalamnya gitu ya. Kalau yang luarnya ada juga di sini, tapi yang untuk perempuannya tidak ada, khusus bagian dalamnya saja, gitu ya. Baik, di sini untuk yang perempuan dulu ya. Nah, ini gambarannya yang perempuannya. Jadi di sini ada bagiannya berupa apa namanya vagina. Ya. Jadi vagina ini merupakan saluran yang digunakan untuk kontrasepsi, ya, untuk melakukan hubungan seksual, gitu ya. Nah, kemudian ada cervix. Cervix itu biasanya dikatakan sebagai mulut rahim, ya. Nah, kemudian di sini ada rahim. Ini rahim perempuan atau bahasa biologinya itu uterus, gitu ya. Ini uterus. Kemudian selanjutnya di sini ada ovarium. Ini namanya ovarium. Jadi seorang perempuan itu mempunyai dua ovarium, kiri dan kanan. Jadi berdasarkan data yang kita baca itu, setiap bulannya itu perempuan ini akan menghasilkan satu buah sel ovum. Yang bulan ini akan yang kanannya misalnya bulan ini memproduksi sel ovum, besok bulan besok yang kiri akan memproduksi. Itu data yang kita baca gitu ya. Nah, ini ovarium ini. Nah, kemudian di sini ada oviduct. Oviduct ini di sini tempat terjadinya atau tempat pertemuannya gitu antara sel sperma dan sel ovum. Jadi sel sperma itu siapa yang menghasilkannya? Kalau yang perempuan akan menghasilkan apa? Sel ovum. Jadi tempatnya dihasilkan sel ovum itu di sini. Kemudian sel ovum yang sudah matang akan bergerak menuju oviduct. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada sperma yang masuk dari sini, ya, ini, kemudian dia bertemu di sini, maka akan terjadi pembuahan. Kalau sudah terjadi pembuahan, akan terjadi apa? Kehamilan. Benar ya, sekali. Bisa dipahami ya ini mengenai alat reproduksi bagian internal yang perempuan? Bisa. Baik, kita lanjut yang laki-laki. Ya, yang laki-laki kita lanjut nih. Ya, pasti yang laki-laki tahu ya alat reproduksinya, harus tahu. Iya, bukan hanya di luarnya saja, di dalamnya harus paham. Di mana tempatnya produksi sperma dan yang harus paham itu ya. Baik, kita lanjut di sini.
yang alat reproduksi pada laki-laki, bagian dalamnya dan luarnya. Di sini ada namanya skrotum. Apa itu skrotum? Hah? Ada? Ya benar ya, pembungkus si apa? Testis. Itu ya pembungkus testis. Ya, pembungkus testis itu namanya skrotum. Itu kelihatan, makanya itu dikatakan sebagai alat reproduksi bagian eksternalnya atau luarnya. Pahamnya laki-laki? Selanjutnya ini bagian luarnya itu ada namanya apa ini? Namanya penis. Ya benar, penis itu fungsinya sebagai alat senggama gitu ya. Ya ini fungsinya untuk menyalurkan apa? Sperma. Pinter ya. Nah selanjutnya di sini ada bagian dalamnya yang kita bahas sekarang. Ya. Yang pertama itu testis. Karena saya jawab tadi pengetahuan yang saya sampaikan, pengetahuan kita bersama gitu ya. Jadi di testis inilah tempatnya diproduksi apa? Sperma. Jadi diproduksi berjuta-juta sperma diproduksi dalam beberapa menit atau beberapa hari gitulah ya. Banyak sekali sperma itu nanti. Kalau udah masuk di sini jangan berlomba-lomba mencari sombong nanti ya, misalnya nanti pas fertilisasi. Tadi sudah kita membahas tentang fertilisasi. Fertilisasi itu bertemunya gitu ya, bertemunya. Kalau misalnya ya, kalau bertemu ya, maka akan terjadi kehamilan. Tidak ada seorang perempuan itu kalau tidak disetubuhi itu hamil gitu ya. Pasti dia itu, oh saya itu tidak pernah apa-apain sama laki-laki itu kebohongan besar gitu ya. Namanya dia sih Mariam bukan gitu ya. Nggak ada. Berarti dia itu miring gitu ya, perempuan yang miring. Nah, kalau sudah bertemu maka akan terjadi kehamilan ya. Kalau tidak ada yang membuahi ovum ini, apa yang akan terjadi? Menstruasi. Ya, kenapa seorang perempuan itu men setiap bulan itu? Karena nggak ada yang membuahi, nggak ada sperma yang masuk gitu. Ya, gitu ya, nggak ada sperma yang masuk. Tadi kalau kalau ovum itu tidak dibuahi, yang akan terjadi apa? Menstruasi. Jadi seorang perempuan itu wajib mengalami menstruasi setiap bulannya, karena setiap bulan itu dia akan memproduksi satu buah ovum. Gitu. Inilah siklus menstruasi pada perempuan, ya. Karena yang kenapa harus saya jelaskan ini, yang laki-laki ini pastinya akan menikah. Gitu. Kenapa istri saya mens? Nah biar ngerti, gitu ya. Kenapa tidak men? Nah paham sekarang gitu kan? Nah dia tidak men karena tidak jangan-jangan sperma saya masuk itu membuahi ovum. Nah begitu nanti kalau sudah menikah gitu ya. Nah ini siklus menstruasi gitu ya. Kalau seorang perempuan itu menstruasi itu dia itu ada siklus 28 hari, ada 32 hari, ada 34, beda-beda siklusnya gitu ya. Nah kemudian di sini saya pakai yang siklus 28 hari. Jadi siklus menstruasi itu ada 4. Ada menstruasi itu sendiri, menstruasi. Ya. Kenapa terjadi menstruasi pada perempuan? Betul, karena tidak ada sperma yang membuat laki-laki. Nah, kemudian kalau ada sperma yang membuang itu, maka tidak ada hormon kita. Hormon kita itu ada zat yang ada dalam tubuh kita itu, namanya hormon estrogen pada perempuan ini akan berhenti diproduksi dan akan menyebabkan peluruhan pada dinding endometrium. Endometrium itu dinding rahim gitu ya. Itu sudah tidak diproduksi lagi di bagian alat reproduksi pada perempuan ini. Nah, ada fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Jadi ovulasi itu artinya keluarnya gitu ya. Kalau saya tampilkan slide-nya di sini. Nah, kalau ovulasi itu di sini kan terjadi pembentukan produksi apa? Ovum. Nah, kalau sudah matang maka dia akan keluar ke ovida. Itu namanya ovulasi, proses keluarnya ovum menuju ovida.
untuk mengubah folikel primer menjadi folikel sekunder. Nah, selanjutnya folikel sekunder inilah yang akan menghasilkan hormon estrogen. Sini ya. Jadi fase ovulasi itu terjadi di hari ke-7 sampai 14. Nah, kemudian fase menstruasi tadi itu terjadi dari hari pertama ke hari 7. Kalau yang fase praovulasi terjadi pada hari 7 sampai 14. Yang ovulasinya itu terjadi pada hari ke-14. Jadi ovulasi itu ya di sini ya. Keluarnya ovum menuju ovirat tersebut ya, dari ovarium menuju ovirat. Nah, selanjutnya pasca ovulasi, nah sudah terjadi di sini penebalan lagi dinding rahimnya. Ya, kalau mau tahu masa suburnya, kalau masa subur kita itu terjadi ketika ovulasi ini dan praovulasi. Misalnya di sini dia keluar ovumnya gitu ya, menuju ovirat itu di tanggal 14. Nah, masa ini apa namanya, suburnya itu berada di sini antara tanggal 10, 11, 12, 13, 14 sampai 16 itu masa subur. Kalau waktu itu yang digunakan untuk melakukan senggama gitu ya sama suami istrinya, maka biasanya itu akan terjadi kehamilan. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, solusinya dari kasus yang tadi ada remaja yang umur 16 tahun mulai kehamilan itu, solusinya biar dia terjadi lagi itu salah satunya itu apa? Saya Bu, Ya, silakan. solusinya adalah memberikan pendidikan reproduksi yang tepat di sekolah. Nah, selain itu ada lagi selain itu? Ada yang kedua itu meningkatkan komunikasi antara orang tua dan remaja. Ya. Jadi yang pertama itu tadi solusinya itu antara kita itu sebagai orang itu atau sebagai siswa atau mahasiswa paham mengenai sistem reproduksi itu sendiri, harus paham. Ya. Kemudian antar orang tua itu harus paham, jangan sampai kelahi dengan anaknya. Nanti anaknya itu akan keluar malam, ada pergaulan gas. Nah, harus ada batasan gitu ya, bicara pencegahan. Kemudian yang ketiga, ada yang lagi, bagaimana cara solusinya ya, silahkan. Salah satunya yaitu dengan memberikan pendekatan agama dan nilai moral. Ya, salah satunya dengan pendekatan nilai agama, dan ini sangat penting ya. Kalau kita ngerti tentang agama, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Ya, kalau misalnya anak 16 tahun ini kalau dididik orang tuanya dengan bagus dengan agama, tidak mungkin terjadi kasus seperti ini. Bisa dipahami ya?